It's on. Halo semuanya, selamat datang kembali di Argemi TV. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktu buat klik video ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan semuanya berjalan lancar. Nah, seperti biasa, di video kali ini Mimin bakal nemenin waktu santai kalian dengan mengulas alur cerita sebuah film seru secara lengkap. Jadi kalian tinggal duduk santai dan nikmati ceritanya. Kalau sudah siap, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita muda bernama Sawyer yang sedang kesulitan mencari pekerjaan. Padahal, ia merupakan mahasiswi berprestasi sekaligus atlet lari yang memiliki masa depan cukup cerah. Sayangnya, kenyataan tidak semudah yang ia bayangkan. Berkali-kali ia mengirim lamaran, tapi tidak satu pun yang membuahkan hasil. Hingga suatu hari, sebuah perusahaan akhirnya menghubunginya dan mengundang Sawyer untuk mengikuti wawancara kerja di Washington. Kesempatan itu tentu tidak ia sia-siakan. Tanpa berpikir panjang, Sawyer langsung menyiapkan semua kebutuhannya dan berangkat seorang diri demi mengejar masa depan yang lebih baik. Di tengah perjalanan, ia mendapat informasi bahwa jalur utama sedang dialihkan karena padatnya arus libur Thanksgiving. Agar tidak terlambat, Sawyer memilih mengikuti rute alternatif yang disarankan aplikasi map di ponselnya. Awalnya perjalanan berjalan dengan lancar. Namun semakin lama, jalan yang dilaluinya semakin sepi. Di sekelilingnya hanya terlihat hamparan hutan yang begitu luas. Tak lama kemudian, aplikasi map-nya justru membawanya ke jalan yang ternyata sudah ditutup. In 500 feet, make a right turn. It's not even a road. Saat mencoba mencari jalur lain, petunjuk yang muncul malah berubah-ubah hingga membuat Sawyer semakin kebingungan. Merasa tidak punya banyak pilihan, ia tetap melanjutkan perjalanan dengan harapan segera menemukan jalan keluar. Aplikasi map yang sejak tadi diandalkannya justru terus membawanya semakin jauh masuk ke dalam hutan. Tanpa ia sadari, dari kejauhan terlihat dua pria yang diam-diam memperhatikannya. Karena sudah benar-benar kesal dengan petunjuk yang tidak jelas, Sawyer akhirnya menghentikan mobilnya. Ia mencoba membuka peta kertas yang dibawanya, berharap bisa menemukan jalan yang benar. You need some help there, miss? Oh, no, I'm fine. I'm just... Dengan nada ramah, mereka bertanya mengapa Sawyer bisa berada di daerah yang sangat jarang dilewati orang. Hollister kemudian menawarkan bantuan. Ia mengaku mengenal seluruh jalan di kawasan tersebut dan bersedia menunjukkan jalan menuju jalan raya. Oh, well, do you know the best way back to 64? See here? Right here? Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Sawyer segera masuk ke mobilnya dan berniat meninggalkan tempat itu. Namun Hollister tiba-tiba menghalangi jalannya. Situasi pun berubah menjadi kacau. Have a drink or two. Maybe, smoke a little. Di tengah kepanikan itu, ia sempat diserang hingga kakinya terkena sabetan pisau. Luka tersebut cukup dalam dan membuat setiap langkahnya terasa sangat menyakitkan. Setelah merasa cukup jauh, Sawyer akhirnya berhenti sejenak di balik bebatuan. Dengan napas tersengal-sengal, ia mencoba menghentikan pendarahan pada kakinya. Saat kedua pria itu bergerak ke arah lain, ia diam-diam keluar dari persembunyiannya dan kembali berjalan masuk lebih dalam ke hutan. Cerita beralih ke sebuah kantor polisi yang berada tidak jauh dari kawasan hutan. Seorang sheriff menerima laporan tentang sebuah mobil yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Karena merasa ada yang janggal, ia langsung menuju lokasi untuk memeriksanya. So you say it's up on 250, huh? Sesampainya di sana, sheriff menemukan mobil itu dalam keadaan kosong. Yang membuatnya semakin curiga adalah adanya bercak darah di beberapa bagian kendaraan. Dari situ, ia mulai menduga bahwa pemilik mobil kemungkinan menjadi korban sebuah tindak kejahatan.
Di sisi lain, Sawyer masih berusaha bertahan hidup. Dari kejauhan, ia mendengar sebuah helikopter terbang di area pegunungan. Tetapi lebatnya pepohonan membuat keberadaannya sama sekali tidak terlihat. Hey! Over here! Help! Tak lama kemudian, Sheriff memutuskan mendatangi sebuah kabin yang berada di sekitar kawasan itu. Kabin tersebut ternyata milik Hollister dan Buck, dua pria yang sebelumnya mengejar Sawyer. Saat ditanya apakah mereka melihat pemilik mobil yang hilang, Hollister langsung berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia menjawab dengan santai seolah tidak pernah bertemu siapapun. Boy, you must think I'm some kind of prize dummy. Namun Sheriff mulai merasa ada yang aneh. Terlebih ketika melihat Buck muncul dengan tubuh penuh luka. Saat ditanya penyebabnya, Buck beralasan kalau dirinya terluka saat berburu hewan liar di hutan. Alasan itu memang terdengar masuk akal. Tetapi tatapan Sheriff menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya percaya dengan cerita mereka. All right, well, I tried. Sementara itu, jauh di tengah hutan, Sawyer kembali berhenti untuk mengatur napas. Kakinya terasa semakin sakit, tetapi ia tetap memaksa diri untuk melanjutkan perjalanan. Ia sadar, satu-satunya kesempatan untuk selamat adalah terus menjauh dari para pemburunya, karena jika ia berhenti sekarang, cepat atau lambat mereka pasti akan menemukannya. Di sisi lain, Hollister dan Buck diam-diam mendatangi mobil Sawyer. Mereka mendorong mobil tersebut hingga terjun ke dalam jurang agar terlihat seperti kecelakaan tunggal. Setelah memastikan mobil itu tidak mungkin ditemukan dengan mudah, Hollister dan Buck tampak puas lalu bersiap meninggalkan lokasi. Melihat mereka mulai menjauh, Sawyer perlahan mengambil ponselnya. Ia melihat puluhan panggilan tak terjawab dari sang ibu yang sejak kemarin terus berusaha menghubunginya. Raut wajah Sawyer langsung berubah sedih. Ia ingin menelepon balik, tetapi di kawasan itu sama sekali tidak ada sinyal. Saat menyadari ponselnya masih belum mendapatkan jaringan, Sawyer akhirnya merekam sebuah pesan suara untuk ibunya. Ia berharap rekaman itu bisa terkirim secara otomatis ketika ponselnya kembali mendapat sinyal. Namun nasib kembali tidak berpihak kepadanya. Baterai ponselnya benar-benar habis. Kini Sawyer benar-benar sendirian, tanpa komunikasi, tanpa kendaraan, dan tanpa tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Karena kelelahan, kehilangan banyak darah, dan tidak mendapat pertolongan, Sawyer akhirnya pingsan di tengah hutan. Saat membuka mata, ia terkejut karena sudah berada di dalam sebuah trailer tua. Luka di kakinya ternyata sudah dibersihkan dan diperban oleh seseorang yang tidak ia kenal. Beberapa saat kemudian, muncul seorang pria bernama Lowell. Dialah orang yang menemukan Sawyer dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu membawanya ke tempat yang lebih aman. Meski Lowell terlihat ramah, Sawyer sama sekali belum percaya kepadanya. Pengalaman yang baru saja ia alami membuatnya menganggap siapapun di hutan itu bisa saja berbahaya. Ia hanya menjauh sambil menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat menyakiti Sawyer. Bahkan ia mengatakan kalau justru sedang berusaha menyelamatkannya. Taking a step, I'll throw this in your fucking face. No. I'm serious, motherfucker. lie. I'll burn your fucking face up. Tak lama kemudian, Lowell memberikan makanan dan menyuruh Sawyer mengisi tenaga. Namun Sawyer menyadari dirinya sempat diikat saat tidak sadarkan diri. Dengan nada curiga, ia menanyakan alasan Lowell melakukan hal itu. Lowell menjelaskan bahwa ia terpaksa mengikat Sawyer karena khawatir wanita itu panik lalu kabur ke hutan dengan kondisi luka yang belum pulih. Menurutnya, jika itu terjadi, Hollister dan Buck pasti akan lebih mudah menemukannya. Meski penjelasan itu terdengar masuk akal, Sawyer tetap belum bisa menurunkan kewaspadaannya.
Ia memilih bersikap tenang sambil mencari tahu siapa sebenarnya pria yang telah menyelamatkannya itu. Namun pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti saat Lowell mendengar suara mesin mobil mendekati trailernya. Hello, cuz. Hollister? Buck? Di luar, ternyata Hollister dan Buck datang berkunjung. Mereka mengaku hanya ingin mampir, tetapi Lowell tahu kedatangan kedua sepupunya itu pasti memiliki tujuan lain. Di dalam trailer, Sawyer memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari jalan keluar. Saat mengamati isi ruangan, ia menemukan berbagai peralatan laboratorium beserta bahan-bahan kimia dalam jumlah besar. Di luar, Hollister mulai merasa ada yang aneh. Instingnya mengatakan Lowell sedang menyembunyikan sesuatu. Karena itu, ia sengaja memperpanjang obrolan dan mencari alasan agar bisa masuk ke dalam trailer. Hollister dan Buck akhirnya memutuskan untuk pergi. Meski begitu, Lowell tahu mereka belum benar-benar percaya. Cepat atau lambat, kedua pria itu pasti akan kembali. Setelah keadaan dirasa aman, Lowell menyuruh Sawyer keluar dari tempat persembunyiannya. Ia mengatakan bahwa wanita itu tidak bisa terus bersembunyi di trailernya. Karena jika Hollister kembali dengan rasa curiga yang lebih besar, mereka berdua akan berada dalam bahaya. Sawyer pun bertanya kenapa Lowell mau membantunya. Padahal Hollister dan Buck masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Dengan tenang, Lowell menjelaskan bahwa ia memang bekerja bersama mereka, tetapi ia tidak pernah setuju jika harus melukai atau membunuh orang yang tidak bersalah. Karena itulah, ia memilih menyelamatkan Sawyer. Mendengar penjelasan itu, Sawyer mulai sedikit menurunkan kewaspadaannya. Untuk pertama kalinya sejak terjebak di hutan, ia merasa masih ada seseorang yang benar-benar ingin menolongnya. Sementara Sawyer mulai memulihkan tenaganya, keadaan di kantor polisi justru berubah semakin mencekam. Seorang deputi muda bernama Katz akhirnya berhasil menemukan identitas pemilik mobil yang ditinggalkan di pinggir jalan. Dari hasil penyelidikan, mobil itu diketahui milik seorang mahasiswi bernama Sawyer yang kini dinyatakan hilang. Namun bukannya terlihat serius, pria itu justru bersikap santai seolah kasus ini bukan masalah besar. Tak lama kemudian, atasan mereka menghubungi kantor polisi dan mengatakan bahwa tim pencarian akan segera diterjunkan ke kawasan hutan untuk mencari Sawyer. Mendengar kabar itu, wajah sheriff langsung berubah tegang. I need some help with this one. Heavy as a oh! Jesus Christ! Oh, Doyle! Dengan nada penuh amarah, ia memarahi Hollister karena gagal menangkap Sawyer. Ia menegaskan bahwa wanita itu tidak boleh sampai keluar dari hutan dalam keadaan hidup. Barulah terungkap bahwa sheriff ternyata bukan polisi yang bersih. Selama ini, ia bekerja sama dengan Hollister dan Buck menjalankan bisnis narkoba. Jabatan yang dimilikinya justru digunakan untuk melindungi kegiatan ilegal tersebut. I still don't know what the hell you dimwits were thinking. Hollister pun berjanji akan segera menemukan Sawyer. Setelah itu, ia akan membuat kematiannya terlihat seperti kecelakaan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, Sawyer memutuskan tetap tinggal di trailer Lowell sampai kondisinya benar-benar pulih. Luka di kakinya mulai membaik meski ia masih belum bisa berjalan dengan normal. Sawyer ikut membantu pekerjaan ringan di sekitar trailer. Dari situlah ia semakin mengenal sosok Lowell. Di balik pekerjaannya yang berkaitan dengan bisnis narkoba, pria itu sebenarnya memiliki sifat yang tenang dan tidak suka menggunakan kekerasan. Anhydrous ammonia. In here it's just the liquid. That'd burn your skin right off. Di sela-sela pekerjaan mereka, Lowell akhirnya menceritakan alasan mengapa ia masih bertahan di lingkungan tersebut. Ia mengaku sudah berkali-kali ingin meninggalkan bisnis itu, tetapi Hollister dan sheriff tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Sekali masuk ke dalam jaringan mereka, jalan keluarnya hampir tidak ada. Beberapa hari berlalu, kondisi Sawyer akhirnya mulai membaik. Melihat luka di kakinya sudah tidak separah sebelumnya, Lowell memutuskan sudah waktunya membantu Sawyer keluar dari hutan. Ia lalu menunjukkan jalur yang harus dilewati Sawyer. Menurut Lowell, jika mengikuti rute itu, Sawyer akan sampai ke jalan raya tanpa harus melewati wilayah yang sering dijaga Hollister dan Buck.
Di kantor polisi, Deputi Katz yang sebelumnya mulai curiga tanpa sengaja mendengar percakapan sheriff melalui telepon. Come up with that fucking girl's body, all right? Sheriff yang menyadari keberadaan Katz, ia segera mengejar bawahannya itu dan mencoba membujuk agar melupakan semua yang baru saja didengarnya. Katz yang menolak perkataan sheriff pun akhirnya dibunuh oleh sheriff tersebut. Setelah memastikan Katz tewas, sheriff segera menghubungi Hollister dan Buck untuk membantu menghilangkan jasadnya. Kini, tidak ada lagi orang di kantor polisi yang mengetahui kejahatan sheriff. Bury him deep. Keesokan harinya, suasana di trailer kembali terlihat tenang. Sawyer membantu Lowell menyelesaikan beberapa pekerjaan ringan sambil memulihkan kondisinya. Dari kejauhan, Lowell melihat sebuah mobil berhenti di depan trailernya. Saat melihat siapa yang datang, raut wajahnya langsung berubah. Orang itu ternyata sheriff. Sheriff mengaku hanya ingin mengecek hasil produksi narkoba yang sedang dikerjakan Lowell. Namun sebenarnya, ia juga ingin memastikan apakah Sawyer benar-benar bersembunyi di tempat itu. Saat sheriff meminta izin untuk melihat isi trailer, Lowell langsung menolak. Ia berdalih di dalam terdapat bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya dan bisa meledak jika sembarangan dimasuki. Alasan itu memang terdengar masuk akal, tetapi justru membuat sheriff semakin curiga. Ia merasa Lowell sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah meninggalkan trailer, sheriff langsung menemui Hollister. Ia memerintahkan Hollister untuk kembali ke tempat Lowell dan memastikan sendiri apakah Sawyer memang berada di sana. Cousin? Tak lama kemudian, Hollister dan Buck datang dengan berpura-pura mengantarkan barang. Saat berada di sekitar trailer, Hollister melihat jejak sepatu yang bukan milik Lowell. Saat itulah ia yakin bahwa firasatnya selama ini benar. Tanpa membuang waktu, Hollister segera kembali untuk mengambil senjata. Menyadari situasi semakin berbahaya, Lowell akhirnya mengambil keputusan besar. Ia mengatakan kepada Sawyer bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi di trailer itu. Lowell berencana mencuri mobil milik Hollister. Setelah itu, ia akan mengantar Sawyer ke kantor polisi yang berada di luar wilayah kekuasaan sheriff. Menurutnya, hanya dengan cara itu Sawyer bisa benar-benar selamat. Sebelum berangkat, Lowell memberikan sebuah senjata kepada Sawyer untuk berjaga-jaga. Ia juga mengingatkan agar tidak ragu melawan jika nyawanya kembali terancam. Namun rencana mereka terlambat. Hollister dan Buck lebih dulu datang sambil membawa senjata. Lowell berusaha menenangkan mereka. Ia mengatakan bahwa semuanya masih bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Lowell berusaha menenangkan keadaan. Ia meminta Hollister untuk tidak gegabah dan mencoba menjelaskan bahwa semuanya masih bisa dibicarakan baik-baik. Agar sandiwaranya terlihat meyakinkan, Lowell mengaku bahwa Sawyer bukan tamu, melainkan tawanan yang sengaja ia manfaatkan untuk membantunya bekerja. Ia bahkan menyuruh Sawyer membuatkan kopi untuk semua orang. Soy, honey. You mind heating me up a cup of that coffee? Tanpa banyak bicara, ia berjalan ke dapur sambil diam-diam menyusun rencana. Di atas meja masih terdapat secangkir amonia anhidrat, cairan kimia yang sebelumnya diperlihatkan Lowell kepadanya. Dengan sangat hati-hati, Sawyer menuangkan cairan itu ke dalam sebuah wadah, lalu memasukkannya ke microwave. Sementara itu, untuk mempertahankan sandiwaranya, Lowell terus berbicara santai dengan kedua sepupunya. Ia bahkan menyuruh Sawyer duduk di pangkuannya agar terlihat seolah gadis itu benar-benar berada di bawah kendalinya. But Holly, the microwave. Ledakan dahsyat tersebut mengguncang seluruh trailer. Buck yang berada paling dekat dengan sumber ledakan langsung tewas seketika. Namun Lowell terkena pecahan ledakan dan mengalami luka yang cukup parah. Sawyer mencoba membantunya berdiri. Sayangnya, Lowell tahu dirinya tidak akan mampu berjalan jauh. Dengan mata berkaca-kaca, Sawyer akhirnya berlari menembus hutan. Hollister yang tubuhnya hangus terbakar perlahan bangkit. Meski terluka parah, ia masih sempat mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Sawyer. Namun tepat ketika ia hampir mengalahkan Hollister, Sheriff Doyle muncul di lokasi. Tanpa ragu, ia menembak Lowell hingga roboh.
That fucking law. Hollister sempat menghela napas lega karena merasa telah diselamatkan. Namun Doyle ternyata tidak berniat menyisakan saksi. Don't forget your gun there. Right. Dengan tubuh penuh luka dan napas yang tersengal-sengal, ia akhirnya berhasil keluar dari hutan tersebut. Dari kejauhan, ia melihat sebuah mobil polisi dan tanpa ragu, ia langsung menghampiri mobil polisi tersebut. Sayangnya, orang yang dibalik kemudi bukanlah penyelamat, melainkan Sheriff Doyle. Karena belum mengetahui bahwa Doyle adalah dalang di balik semua kejadian ini, Sawyer menceritakan semuanya. Ia mengaku diserang oleh dua pria di tengah hutan, lalu diselamatkan oleh seorang pria bernama Lowell yang menyembunyikannya di sebuah trailer. Sawyer juga mengatakan bahwa ketiga pria itu bekerja untuk seseorang yang belum pernah ia lihat wajahnya. Doyle hanya mendengarkan sambil berpura-pura bersimpati. Mendengar perkataan itu, Doyle tersenyum tipis lalu berkata bahwa dalam situasi seperti ini, dialah yang memegang kendali, sedangkan Lowell hanyalah seorang Indian. Mendengar kalimat itu, wajah Sawyer langsung berubah. Ucapan tersebut sama persis dengan kalimat yang pernah didengarnya saat Doyle mengancam Lowell di depan trailer. Doyle menyadari bahwa identitasnya telah terbongkar. Ia segera menghentikan mobil di dekat sebuah sungai yang sepi. Dengan tenang, ia menyuruh Sawyer turun dari kendaraan. Sawyer mulai ketakutan. Ia memohon agar Doyle tidak menyakitinya. In the water. Namun sheriff yang korup itu sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Serangan bertubi-tubi itu akhirnya membuat sheriff korup tersebut kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terjatuh ke dalam arus sungai dan perlahan hanyut tanpa mampu menyelamatkan diri. Dengan tubuh yang lemah, ia kembali menyusuri jalan setapak menuju arah yang pernah ditunjukkan Lowell. Beberapa saat kemudian, suara siren polisi terdengar dari kejauhan. Tim pencari akhirnya tiba. Namun trauma yang dialami Sawyer begitu dalam hingga ia hanya berdiri terpaku. Ia bahkan tidak lagi memiliki tenaga untuk berteriak meminta pertolongan. Film pun berakhir dengan Sawyer yang akhirnya berhasil selamat, meski trauma dari kejadian itu akan selalu membekas. Kalau kalian suka alur film seperti ini, jangan lupa subscribe ke Argimi TV, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.